Percepatan pembangunan perumahan rakyat menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam menghadirkan hunian yang layak bagi masyarakat luas. Program ini diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses terhadap tempat tinggal yang terjangkau. Kebijakan ini juga berkaitan dengan upaya menghadirkan nilai keadilan sosial dalam pembangunan nasional. Pemerintah melihat sektor perumahan sebagai salah satu bidang yang dapat memperkuat pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat. Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Joyo Hadikusumo menjelaskan program pembangunan perumahan dirancang agar manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh kelompok masyarakat tertentu. Menurutnya, selama ini muncul anggapan program perumahan lebih banyak dinikmati kelompok menengah ke atas, padahal kebutuhan hunian layak juga dirasakan masyarakat berpenghasilan rendah. Bahwa yang dapat perumahan ini kelas menengah ke atas. Tapi sesungguhnya yang membutuhkan bukan hanya kelas menengah ke atas, tapi juga yang di bawah kelas menengah. Maka Satgas Perumahan dibentuk 2 tahun lalu agar supaya mempercepat proses ini untuk memenuhi sila kelima kita. Agar supaya Pancasila bukan hanya slogan-slogan kosong saja. Sekarang dengan program yang kita saksikan hari ini, kita wujudkan hari ini, kita mulai hari ini, kita menuju ke sila kelima yang supaya rakyat kita betul-betul merasakan manfaat nyata daripada kehadiran Pancasila sebagai diuli negara. Karena itu pemerintah berupaya mempercepat pembangunan hunian rakyat agar akses terhadap tempat tinggal dapat semakin merata. Langkah ini menjadi bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin pembangunan perumahan berjalan lebih cepat dan menjangkau masyarakat yang lebih luas. Untuk mendukung percepatan ini, pemerintah membentuk Satuan Tugas Perumahan yang bertugas mempercepat realisasi berbagai program pembangunan rumah bagi masyarakat. Pembentukan Satgas ini dilakukan untuk memastikan kebijakan pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali Jendela Istana dapat kembali hadir menemani waktu istirahat Anda. Kami telah merangkum laporan lengkap seputar aktivitas Presiden Republik Indonesia, mulai dari agenda resmi, kebijakan hingga momen di balik kunjungan kenegaraan. Bersama saya Samuel Purba, langsung saja inilah Jendela Istana selengkapnya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyiapkan sejumlah langkah untuk melindungi populasi gajah Indonesia yang menghadapi tekanan serius akibat penyusutan habitat. Untuk itu, pemerintah merancang instruksi Presiden untuk penyelamatan gajah Sumatera dan Borneo, memperluas kawasan konservasi hingga 90.000 hektar, serta menyiapkan pembangunan pagar sepanjang 130 km di kawasan Taman Nasional Waikabas. Langkah penyelamatan populasi gajah di Indonesia menjadi perhatian pemerintah seiring menurunnya wilayah habitat alami satwa ini. Pemerintah menyiapkan instruksi Presiden yang secara khusus mengatur upaya penyelamatan gajah Sumatera dan gajah Borneo, sekaligus mengarahkan berbagai kementerian dan lembaga untuk terlibat dalam pemulihan habitat serta perlindungan populasi gajah. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh data ilmiah yang menunjukkan penyusutan signifikan wilayah habitat gajah. Jika sebelumnya tercatat sekitar 42 kantong habitat gajah di Indonesia, jumlahnya kini tersisa sekitar 21 kantong saja. Kondisi ini menjadi peringatan serius karena berkurangnya ruang hidup satwa liar berpotensi mempercepat penurunan populasi gajah di alam. Bapak Presiden sedang menyiapkan satu impres dan satu kepres. Yang pertama adalah impres tentang penyelamatan populasi dan habitat gajah Sumatera dan gajah Borneo. Yang kedua, Satgas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional kita. Saya banyak bertemu dengan aktivis konservasi internasional maupun Indonesia, dan mereka sangat mengapresiasi. Mereka mengatakan bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto adalah presiden yang paling peduli terhadap konservasi satwa dan Taman Nasional Indonesia.
Situasi ini mendorong pemerintah menyiapkan langkah intervensi yang lebih kuat. Tanpa kebijakan yang terkoordinasi, kerusakan habitat diperkirakan terus berlanjut dan dapat mengancam kelangsungan populasi gajah yang merupakan satwa dilindungi sekaligus salah satu spesies ikonik Indonesia. Selain melalui kebijakan nasional, pemerintah juga memperluas kawasan konservasi bagi gajah. Presiden Prabowo menyerahkan izin pemanfaatan kawasan hutan yang dimilikinya untuk dijadikan area konservasi gajah Sumatera. Luas kawasan yang awalnya direncanakan sekitar 20.000 hektar, kini berkembang hingga mencapai sekitar 90.000 hektar. Komitmen perluasan kawasan ini sebelumnya juga pernah disampaikan dalam forum internasional, termasuk ketika Presiden Prabowo bertemu dengan Charles III di London. Dalam kesempatan itu, rencana penyediaan lahan konservasi gajah turut menjadi bagian dari pembahasan mengenai upaya menjaga keanekaragaman hayati. Tercatat secara saintifik, dulu ada 42 kantong gajah di Indonesia. Ketika pertama kali Pak Presiden Prabowo Subianto memberikan amanah kepada saya sebagai Menteri Kehutanan, saya cek kantong gajah yang dahulu jumlahnya 42 sekarang tinggal 21 saja. Dan kalau tidak ada intervensi yang serius oleh pemerintah, maka kerusakan kantong-kantong gajah ini adalah sebuah keniscayaan, dan oleh karena itu populasi gajah sebagai salah satu satwa yang dilindungi dan merupakan ikonik spesies di Indonesia tidak menutup kemungkinan akan punah. Bahwa awalnya King Charles meminta 10.000 hektar, beliau serahkan 20.000 hektar, bahkan sekarang menjadi 90.000 hektar. Semuanya diperuntukkan untuk menjaga habitat gajah di Sumatera. Di sisi lain, rencana penyelamatan gajah juga mendapat perhatian dari komunitas konservasi internasional. Sejumlah aktivis lingkungan menilai kebijakan ini sebagai langkah penting yang menunjukkan meningkatnya perhatian pemerintah terhadap perlindungan satwa liar dan kawasan konservasi di Indonesia. Saya banyak bertemu dengan aktivis konservasi internasional maupun Indonesia, dan mereka sangat mengapresiasi. Mereka mengatakan bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto adalah presiden yang paling peduli terhadap konservasi satwa dan Taman Nasional Indonesia. Selain perlindungan habitat, pemerintah juga menyiapkan upaya untuk mengurangi konflik antara gajah dan masyarakat. Salah satunya melalui rencana pembangunan pagar dan tanggul sepanjang sekitar 130 km di kawasan Taman Nasional Waikambas. Pagar ini dirancang sebagai pembatas antara kawasan habitat gajah dan wilayah permukiman masyarakat. Proyek ini diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar 839 miliar rupiah, lebih rendah dibandingkan estimasi awal yang mencapai 2 triliun rupiah. Saat ini pembangunan pagar masih berada pada tahap uji coba dan kajian komprehensif. Pemerintah mempelajari pengalaman sejumlah negara yang telah menerapkan sistem serupa dalam pengelolaan kawasan konservasi, termasuk negara-negara di Afrika dan India. Selain berfungsi sebagai pembatas kawasan, rencana pembangunan tanggul dan pagar ini juga diarahkan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan. Di beberapa titik area di sepanjang pagar akan dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan ekonomi, salah satunya melalui pengembangan ternak lebah madu. Sekarang sudah pada tahap uji coba dan studi yang komprehensif, belajar dari pengalaman Afrika, India dalam mengelola taman nasional mereka. Jadi kemungkinan nanti akan ada tanggul di beberapa tempat, tapi juga akan ada pagar dari baja yang sangat kuat, sekarang sedang diuji kekuatannya. Tapi sepanjang tanggul ini juga akan menjadi pusat pemberdayaan masyarakat. Misalkan di beberapa tempat di luar itu sudah pagar ini kemudian juga bisa menjadi pusat ternak madu lebah, di mana nanti sekali lagi alam terjaga, satwa terjaga, namun juga baik sekali bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat itu sendiri. Jadi sekali lagi dalam pertemuan singkat tadi saya membicarakan beberapa hal dengan Pak Presiden Prabowo Subianto. Pertama, akan terbit segera Kepres, akan terbit segera Impres, Kepres tentang inovasi pembiayaan pengelolaan Taman Nasional. Melalui rangkaian kebijakan ini, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan satwa liar, pemulihan ekosistem hutan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan konservasi. Pendekatan ini diharapkan dapat menjaga keberlanjutan populasi gajah, sekaligus mempertahankan kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia.
Pertemuan Prabowo dan Wakil PM Australia bahas hubungan Indonesia-Australia. Laporannya akan hadir usai jeda. Tetaplah di tempat Anda.